Bekicot itu kalau langsung kena matahari, sinar matahari, gampang mati, sahabat-sahabat. Dengan terkenalnya menu masakan ala-ala bekicot untuk saat ini membuat banyak tempat makanan yang mencoba untuk menyajikan jenis makanan yang satu ini. Bahkan ada beberapa tempat yang juga telah menyediakan menu masakan bekicot sebagai menu makanan utama atau andalannya. Tak heran jika hal ini membuat pamor bekicot semakin naik pasaran. Namun, para petani seringkali mengeluhkan apa saja yang menjadi dasar budidaya bekicot itu sendiri. Kira-kira apa saja ya kendalanya? Yuk deh, cari tahu. 7 kendala memelihara bekicot. Banyak yang belum tahu metode pemeliharaan. Bisa dikatakan jika di Indonesia sendiri memang sudah mulai banyak sekali para petani yang telah mencoba peluang bisnis baru yaitu bekicot. Dengan permintaan bahan baku bekicot yang semakin hari semakin berkembang pesat, membuat banyak orang semakin rajin saja untuk mencoba memelihara hewan berlendir yang satu ini. Namun di balik itu semua, masih banyak masyarakat yang belum memahami betul bagaimana prospek untuk membudidayakan hewan ini. Di mana metode dasar harus dikuasai terlebih dahulu agar kalian tidak mengalami kerugian yang cukup parah. Metode budidaya yang bisa kalian terapkan di sini dalam pemeliharaan bekicot sendiri, yaitu menggunakan kolam bak semen, kolam drum, kotak kayu dan juga alam liar alias gedebok pisang. Nah, dengan begitu maka kalian harus memilih salah satu metode pembudidayaannya agar lebih konsisten menggunakan metode tersebut. Teliti dalam pembuatan kandang bekicot. Dari sekian banyaknya para petani Indonesia yang mencoba untuk membudidayakan bekicot, banyak yang mengeluhkan jika bekicot yang dipeliharanya tidak berhasil untuk dikembangkan, sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan alias biaya awal yang telah dikeluarkan. Hal ini membuat banyak petani semakin resah dan sedih akibat kerugian yang mereka alami. Namun untuk kalian yang ingin memelihara bekicot, maka langkah awal yang harus diperhatikan yaitu pembuatan kandang. Karena kandang yang digunakan untuk budidaya bekicot tidak sama dengan budidaya hewan lainnya. Maka dari itu kalian harus memahami lebih dulu ya sobat, selain memahami metode dalam pemeliharaannya. Tempat budidaya bekicot yang digunakan petani gagal ini menggunakan bentuk kandang seperti kandang ayam, dengan menggunakan kawat jaring sebagai penutup kandangnya itu sendiri. Lalu tempatnya diberi peneduh berupa seng agar hewan tidak terkena matahari secara langsung. Memang sih dalam syarat pembudidayaan bekicot hal ini tentu saja salah. Karena kandang yang cocok untuk digunakan pada bekicot tidak sama dengan ayam loh ya. Bekicot hanya membutuhkan kandang yang lembab agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Jadi tidak perlu menggunakan jejaring agar tidak membuat kandang menjadi kering dan kepanasan. Gagal panen. Dalam proses pembudidayaan hewan bekicot seringkali ditemukan yang namanya gagal panen. Hal tersebut tentu saja tidak diinginkan oleh para petani itu sendiri. Namun jika takdir sudah berkata, kita mau apa? Tapi jangan putus asa ya guys, karena sebelum memutuskan untuk membudidayakan bekicot, kalian harus siap dengan segala risiko yang akan dialami. Bahkan kalian harus banyak memperoleh pengetahuan agar bekicot yang dipelihara tidak mengalami kerugian yang besar. Salah satu indikasi yang seringkali ditemukan pada petani bekicot yaitu gagal panen. Gagal panen di sini dialami oleh peternak bekicot lantaran bekicot yang dihasilkan tidak mampu untuk menutupi biaya awal yang telah dikeluarkan petani selama budidaya dimulai.
musim kemarau datang. Masa panen bekicot sendiri pada umumnya yaitu 6 hingga 8 bulan. Namun pada saat di musim kemarau, maka panen bekicot yang akan dialami oleh petani akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan musim penghujan. Karena pada musim kemarau, udara akan semakin panas dan juga membuat lingkungan sekitarnya menjadi kering. Hal ini tentu saja tidak bisa digunakan dalam proses budidaya bekicot. Pasalnya, bekicot termasuk salah satu hewan yang hidup di lokasi lembab. Jadi, sobat jangan pelihara bekicot pada musim kemarau ya. Sudah dipastikan jika pada saat musim kemarau, bekicot tidak akan bisa berkembang dengan baik. Kecuali, para petani mempunyai akal untuk dapat membuat lokasi tetap lembab. Salah satu di antaranya yang bisa kalian pilih dalam budidaya bekicot musim kemarau, yaitu menggunakan media gedebok pisang. Karena gedebok pisang akan tetap lembab meski pada musim kemarau sekaligus. Kelebihan usaha budidaya bekicot. Dalam membangun suatu bisnis, baik itu ternak kambing, ternak domba, maupun budidaya cacing sutra, tentu memiliki plus minus tersendiri. Begitu pula dengan usaha budidaya bekicot ini. Terdapat beberapa kelebihan yang menyebabkan bisnis ini diminati oleh banyak kalangan pengusaha. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Kelebihan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Karena harga jual yang masih tinggi, bisa membuat modal yang dikeluarkan bisa cepat kembali saat musim panen tiba. Cocok untuk wilayah yang memiliki tingkat kelembaban tinggi. Media pemeliharaan bisa disatukan antara indukan dan anakan, sehingga menghemat tempat dan biaya. Bahan pakan bekicot yang tersendiri terdiri dari sayur, buah, dan daun segar, mudah untuk diperoleh. Kekurangan budidaya bekicot. Kekurangan yang ada pada usaha budidaya bekicot diantaranya adalah sebagai berikut. Jika panen gagal, jumlah bekicot yang dihasilkan tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan selama budidaya bekicot. Masa panen lumayan lama, yaitu antara 6-8 bulan. Saat musim kemarau, hasil akan lebih sedikit. Salah dalam memilih jenis bekicot untuk indukan bisa menyebabkan budidaya bekicot tidak menghasilkan. Kendala dan solusi ternak bekicot. Dalam menjalankan usaha budidaya bekicot, para pengusaha tersebut sering mengalami berbagai kendala yang menghambat laju kembangnya bisnis ternak bekicot yang dijalankan. Beberapa kendala yang kerap muncul diantaranya adalah sebagai berikut. Kesehatan bekicot sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Masa pemeliharaan dan perawatan akan lebih lama jika indukan berasal dari hasil tangkapan alam. Termasuk hewan liar yang sulit dijinakkan, bisa kabur keluar kandang yang terbuka. Tidak suka dengan daerah kering, tidak suka tanah becek, mudah stres terutama jika ruang gerak dibatasi. Telat memberi asupan makanan membuat jumlah telur bekicot sedikit. Beberapa solusi yang bisa diterapkan pada usaha budidaya bekicot diantaranya menjaga kebersihan kandang dan sekitarnya untuk mengurangi resiko bekicot terkena penyakit. Membeli indukan bekicot kualitas super pada peternak yang sudah berhasil dalam membudidayakan bekicot. Beri tutup pada kandang yang sudah diolesi deterjen. Taburkan garam di sekitar luar kandang agar bekicot tidak bisa kabur. Pada musim kemarau, kandang dan lokasi peternakan bekicot harus disiram setiap hari. Proses penyiraman secukupnya saja. Tidak sampai membuat lingkungan kandang menjadi terlalu becek. Ukuran kandang harus sesuai dengan jumlah bekicot agar bisa bergerak dengan bebas. Pemberian bahan pakan yang bermutu harus teratur.